Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fitri Handayani, NPM 1901011076 dari kelas PAID mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Pada video ini saya telah diberikan tugas untuk menjawab 5 pertanyaan dari dosen. Yang pertama yaitu, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Ada beberapa konsepnya, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Dalam bidang literasi, misalnya bila pada kurikulum sebelum-sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca. Dalam konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika, siswa tidak boleh hanya menghafal rumus atau formula, tetapi juga menemukan konsep dasarnya sehingga mereka bisa menerapkan untuk menyelesaikan masalah yang lebih luas. Selanjutnya yaitu survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolahan. Selanjutnya yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Salah satu paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar. Siswa yang tadinya hanya dapat menilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat dengan cara bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Selanjutnya yaitu kesiapan sumber daya manusia atau bisa disingkat SDM. Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0, khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Apa rencana perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0? Keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran menjadi tujuan utama sebelum memulai setiap kegiatan. Orang pasti memiliki perencanaan. Hal itu karena dengan kegiatannya yang akan oleh seseorang tanpa perencanaan, kegiatan baik dapat berubah berantakan karena kita tidak memiliki gambaran dan manajemen tentang kegiatan yang akan dilakukan. Tak terkecuali dalam kegiatan pembelajaran, bagi pengajar, merencanakan kegiatan pembelajaran adalah sebuah hal yang wajib pembelajaran yang akan dilakukan. Di antaranya salah satu langkah yang harus dilakukan seorang pendidik yaitu menyusun rencana pembelajaran, yaitu kegiatan yang terus-menerus dan menyeluruh, dimulai dari menyusun suatu rencana, evaluasi, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari tujuan yang sudah ditetapkan. Perencanaan pembelajaran adalah memproyeksikan tindakan
apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Hal ini kemajuan dalam membangun belajar peserta didik. Selain itu, guru dapat memahami penanyaannya dan tugas-tugas yang harus dicapai oleh peserta didik, sehingga proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Yang pertama yaitu tetapkan manajemen waktu. Atur waktu belajar dengan teratur, kerjakan dengan fokus tugas yang telah diberikan guru atau dosen. Hal ini lebih mudah pihak sekolah atau universitas memberikan batasan jadwal akses daring kepada murid-muridnya. Hal ini akan berbeda jika menyediakan sistem pendidikan memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajar pada siswa untuk mengatur jadwal belajar mereka. Selanjutnya itu persiapan teknologi yang dibutuhkan. Para murid harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tidak semua sekolah menyediakan layanan belajar daring yang memadai. Oleh karena itu, beberapa platform belajar daring dapat menjadi alternatif. Demikian juga dalam teknologi seperti komputer, gateway, smartphone, tablet, e-learning dan juga jaringan internet yang baik. Selanjutnya itu jaga komunikasi dengan mengajar dan teman sekelas. Gunakan momen-momen semacam ini untuk mengasah keterampilan komunikasi daring yang dilakukan. Jika memang belum yakin dengan hasil tugas yang dikerjakan, segera hubungi pengajar. Lakukan sesegera mungkin untuk menunjukkan komitmen bahwa kita serius ingin belajar. Hal ini mudah memberi kebebasan dan fleksibilitas tersendiri yang tidak ditemui pada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Di tengah penyebaran wabah COVID-19, pembelajaran daring semacam ini justru dapat menjadi alternatif jika sebagai. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu apa saja media pembelajaran pendidikan 4.0? Media pembelajaran di era 4.0 pada era industri milenial. Banyak sekali media pembelajarannya dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti halnya yang sudah disebut yaitu dapat digunakan TIK dan smartphone yang pastinya semua mahasiswa dan siswa dapat menggunakan dan mengaksesnya. Secara umum, siswa sekolah menengah sangat aktif menggunakan media sosial dalam bersosialisasi dan berkomunikasi sesama siswa. Saat ini Facebook dikenal sebagai salah satu jejaring sosial online yang paling populer dan banyak diminati kalangan remaja. Model baru dalam komunikasi di era revolusi ini memberikan pengaruh pentingnya terhadap motivasi siswa dalam belajar, bersosialisasi, dan menciptakan suasana kelas yang positif. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran perlu menciptakan ruang sosial online yang mampu membangun dan memelihara hubungan sosial dengan orang lain. Bentuk komunikasi dan aktivitas online ini menjadi sangat positif apabila
dapat memanfaatkan sebagai media. Pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai variasi dan disertai berbagai metode pembelajaran yang cocok. Pembelajaran menggunakan berbagai media dalam memotivasi dan memberi pengaruh psikologis siswa untuk lebih semangat dalam belajar. Pendidikan sekarang tak dapat lepas dari media yang digunakan untuk proses pembelajaran, dan media yang digunakan tak luput dari perkembangan zaman berupa perkembangan teknologi, sehingga bentuk media yang sering digunakan di era 4.0 ini yaitu berbasis online seperti web, YouTube, dan lain-lain. Dalam metode belajar akan lebih bervariasi sesuai perkembangan zaman yang selalu menuntut perubahan sehingga siswa tidak bosan dalam belajar. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Evaluasi pembelajaran adalah suatu yang sistematis. Pelaksanaan evaluasi dalam berbagai bentuk dan jenis evaluasi untuk mendorong agar siswa dapat lebih aktif, kreatif, dan senang untuk belajar. Guru hendaknya menumbuhkan suasana pembelajaran yang menarik dan bermutu, sehingga dalam evaluasi pembelajaran biasa membuat kualitas hasil belajar siswa menjadi lebih baik karena terjadi kompetensi antara siswa yang sehat, sehingga diharapkan hasil belajar menjadi meningkat. Jawaban dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.